الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah para ikhwah semuanya peserta Zoom kali ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah ya. Judul kita masuk kepada bab yang kedua di dalam kitab Sahih Sirah Nabawiyah buah karya Ibrahim Ali, yaitu adalah basyair, jamak dari basyirah ya, kabar gembira tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah, di dalam kitab Taurat, kitab terdahulu ya. Maka di dalam bab kedua ini Syekh Ibrahim Ali menjelaskan satu subjudul yang menjadi bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan bukti-bukti. Maka di sini beliau membuat judul basyirah, yaitu kabar gembira. Basyirah itu adalah kabar gembira tentang sesuatu yang akan datang di kemudian hari. Jadi satu berita yang akurat, validasinya dari seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah. Walaupun ketika hal itu diucapkan, orang belum punya gambaran yang jelas ya, bahkan sebagian tidak mempercayainya. Nah, termasuk di antara berita gembira itu, basyirah itu adalah munculnya Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Dan sudah kita katakan semua anbiya mulai dari Adam alaihissalam diceritakan tentang Rasulullah. Sosok Rasulullah sudah dikenal dalam wahyu yang diberitakan kepada Adam alaihissalam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, dan seterusnya sampai kepada Musa, kepada Isa alaihimussalam. Ya, mereka semuanya mendapatkan berita tentang Rasulullah SAW dan hal itu termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Maka di sini kita ingin menunjukkan tentang bukti tersebut. Ya, maka di sini cetak biru yang lama telah tertulis tentang kedatangan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah ini akan datang. Bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba. Ini rekam jejak teks suci dari Taurat, Injil, itu semuanya bercerita tentang Rasulullah. Bahkan disebutkan bahwa mayoritas apa yang terdapat di dalam kitab Taurat itu menjelaskan tentang Nabi akhir zaman. Yang kemudian ayat-ayat ini dibuang oleh mereka. Ya, ayat-ayat ini dibuang oleh mereka. Kemudian bukti kedua yang dikabarkan juga oleh kitab-kitab terdahulu tentang tipikal umat yang mengikuti Rasulullah. Ya, mungkin dari sisi tokohnya ada pemberitaan ini. Mungkin bisa muncul multi tafsir, mungkin kasih fulan, mungkin kasih fulan. Ya. Karena yang disebutkan adalah ciri-ciri saja, bukan sebuah ketetapan yang jelas ya, tapi sebuah ciri-ciri yang ada pada tokoh tersebut. Nah, kemudian yang menambah kekuatan adalah juga diberikan tentang sosok atau tentang tipikal umat yang mengikuti beliau. Siapa umat yang mengikuti tokoh ini? Nah, kemudian ketika dicocokkan antara tokoh ini dengan pengikutnya, maka 100% itu identik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian validasi yang ketiga adalah saksi mata.
ya ketika mungkin hari ini kita ngubek-ngubek kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu diklaim oleh orang-orang Nasrani sebagai perjanjian lama. Perjanjian lama, dan kemudian kisah tentang Nabi Isa alaihissalam tidak kita katakan itu kitab Injilnya Nabi Isa ya, tetapi sungguhnya adalah cerita yang diceritakan oleh sosok lain tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu yang mereka sebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru yaitu ucapan-ucapan Paulus, surat-surat Paulus, dan beberapa riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi Isa sendiri. Itu kalau kita ubek-ubek, kita cari, mungkin sulit kita menemukan keterangan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sulit kita katakan bahwa klaim yang menyatakan kitab Taurat, kitab Injil menyebutkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditemukan. Ya. Maka orang-orang akan mengatakan, wah itu mah omong kosongnya orang Muslim tentang Nabi Muhammad ada di Taurat, ada di Injil. Tapi ternyata ada saksi mata dari para sahabat. Ya. Ada saksi mata dari seorang sahabat yang tinggal di Madinah. Ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, waktu dia kecil, nanti kita akan ceritakan hadisnya lebih dalam. Ya, dia mendengar rabi-rabi Yahudi itu menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia dewasa, Rasulullah hijrah, ternyata apa yang disebut oleh rabi-rabi Yahudi ini mirip, identik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam posisi ini, para peserta sekalian yang saya muliakan, Bapak Ibu, tentunya kita lebih mempercayai kejujuran dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain daripada hilangnya data-data tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di kitab Taurat, di kitab Injil. Ya. Ketika mereka mengatakan tidak ada di dalam kitab kami, tetapi para sahabat menyebutkan ada dan mereka menyebutkannya. Berarti dari sisi paling di atas tentang kekuatan penghabaran, maka para sahabat ridwanullah ajmain dikenal kejujurannya. Ya, mereka tidak pernah berdusta, dan sepanjang sejarah umat Islam penelitian sanad per sanad, ya, rawi per rawi yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW dan peristiwa-peristiwa yang ada pada zaman itu benar-benar disampaikan oleh orang-orang yang capable dengan kejujurannya. Ya. Maka tiga data ini cukup bagi kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi, beriktikad, berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Ya, yang artinya semua tata cara kita, etikat keyakinan yang kita harus ambil terhadap Rabb kita kepada Allah adalah melalui utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti yang sangat jelas. Baik, kita masuk kepada poin pertama, jejak kesaksian dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, ini ada dalam riwayatnya Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Sebelum kita masuk, kita sebutkan tentang siapa Abdullah bin Amr bin As ini. Abdullah ini adalah generasi sahabat kedua, ya. Beliau sahabat tapi generasi kedua, yaitu anaknya para sahabat. Ya. Dan kita menunjukkan bahwa di antara keberhasilan tarbiyah Rasulullah SAW, Rasulullah menjadikan para sahabatnya orang-orang terbaik. Lalu kemudian para sahabat ini pun mendidik anak mereka berhasil di atas kecintaan kepada Rasulullah. Di antara anak para sahabat itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya. Maka di masa Rasulullah dikenal ada 4 orang namanya Abdullah. Mereka disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya, Al-Abadilah Al-Arba'ah, yaitu Abdullah yang 4. Yang pertama Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang keempat Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair.
Ini mereka adalah anak-anak kecil pada masa Rasulullah SAW yang tumbuh di atas ilmu sahabat dan Rasulullah. Mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka belajar dengan Rasulullah dan kemudian tumbuh pendidikan mereka di atas bimbingan Rasulullah SAW. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As. Ini adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Abu Hurairah yang merupakan perawi paling banyak menceritakan tentang peristiwa Rasulullah itu pernah mengatakan, kata beliau, kalau ada orang yang bisa menandingi aku di dalam meriwayatkan tentang Rasulullah, maka dia adalah Abdullah bin Amr bin As. Lalu ditanya kenapa? Maka Abu Hurairah mengatakan, li'annahu yahfadhu wa yaktub. Karena Abdullah bin Amr bin As ini dia menghafal dan dia juga menulis. Sementara Abu Hurairah buta huruf, dia hanya bisa menghafal, tidak bisa menulis. Sementara Abdullah bin Amr bin As ini dia menghafal ucapan Rasulullah dan dia juga menulis. Jadi setiap Rasulullah berbicara dia tulis, Rasulullah begini begitu dia tulis. Ya. Sampai kemudian perilaku dia ini sampai kepada kaumnya, lalu kaumnya bilang, ngapain kamu nulis terus apa yang datang dari Rasulullah? Bisa jadi nanti kamu menulis sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Rasulullah kan manusia, kadang ngomong dalam keadaan benar, kadang beliau lagi marah, lagi emosi. Nah kalau kamu tulis semuanya nanti salah. Maka apa yang disebut kaumnya ini masuk ke dalam pikiran Abdullah bin Amr, lalu kemudian jarang-jarang dia menulis di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah memperhatikan kondisi sahabat-sahabatnya ini. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah bin Amr bin As, kenapa engkau tidak menulis sebagaimana biasanya? Lalu dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh kaumnya. Lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, uktub ma kharaja min fiyya illa al-haq. Kata Rasulullah, tulislah, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali yang benar. Tidak ada yang salah. Baik Rasulullah dalam keadaan tenang, baik Rasulullah dalam keadaan marah, tidaklah keluar dari mulut beliau kecuali benar. Ya, karena itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang salah yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ya meriwayatkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Ya. Dalam kitab Taurat, Abdullah bin Amr mengatakan, ya kita bacakan hadisnya, An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, ini seorang tabi'in, qala, dia berkata, laqitu Abdullah bin Amr bin As, aku berjumpa kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Fakultu, lalu Atha bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, akhbirni an sifati Rasulullah SAW fit Taurah. Ceritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah yang tertulis di dalam Taurat. Di dalam Taurat. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Amr bin As, ajal, iya, saya akan ceritakan. Wallahi demi Allah. Ini Abdullah bin Amr bin As bersumpah ya, bahwa apa yang beliau katakan ini benar-benar sampai beliau bersumpah dengan nama Allah. Bahwa ini bukan sesuatu yang diada-adakan atau cuman ngada-ngada. Tapi beliau bersumpah, wallahi. Maka kita lebih percaya dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apalagi mereka sudah memakai nama Allah untuk bersumpah. Ya, kata beliau, innahu la mausufun fit Taurah. Sesungguhnya beliau Nabi Muhammad SAW la mausufun fit Taurah. Benar-benar diberikan sifat pribadi dan keadaan beliau fit Taurah, di dalam Taurat. Ada di dalam Taurat, kata beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW Taurat pun sudah dirubah-rubah. Ya, sehingga banyak orang menyaksikan hal itu termaktub di dalam Taurat. Tetapi Abdullah bin Amr bin As bersumpah bahwa itu tertulis dahulunya. Ya. Ya, mausufun fit Taurah bisifatihi, dengan sifatnya Rasulullah fil Quran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, yang ada di dalam Al-Quran. Jadi
Al-Quran memuat sifat-sifat Rasulullah, dan itu sesungguhnya sifat itu sudah termuat juga di dalam kitab Taurat. Itu apa? Lalu Abdullah bin Ammar mengatakan, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya. Wahai nabi, yaitu wahai Rasulullah SAW, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, yaitu menjadi syuhada, menjadi syahid, wa mubasysyiran, dan menjadi pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberikan kabar peringatan, wa hirzan lil ummiyin, dan juga menjadi penjaga bagi umat-umat yang ummi. Anta abdi, engkau adalah hambaku, wa rasuli, dan rasulku. Samaituka, aku menamakan engkau, kata Allah, ka kepada engkau wahai Muhammad, al-mutawakkil. Al-mutawakkil, orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Laisa bifaddin, engkau tidak kasar, wala ghalidin, engkau tidak keras, wala ghalidin, dan tidak kasar, wala sakhabin fil aswaq, dan engkau tidak berteriak-teriak di pasar, wala yadfa'u bis sayyiati as-sayyiata, engkau tidak membalas keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yasfahu, tetapi engkau memaafkan dan berlapang dada. Walan yaqbidahu Allahu, dan tidaklah Allah mengambil ruhnya dia, yaitu Muhammad SAW, hatta yuqima, sampai beliau menegakkan hatta yuqima, sampai ditegakkan, atau hatta yuqima, sampai Allah menegakkan bihi, dengan Rasulullah, al-millata, yaitu agama al-auja, yang bengkok. Bi an yaqulu, di mana kemudian mereka umat-umat ini akan berkata, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Yaftahu, Allah membukakan bihi, dengan diutusnya Rasulullah, a'yunan umya, ya mata-mata yang buta, ya, artinya orang-orang yang tidak punya ilmu. Wa adzanan summa, dan telinga-telinga yang tuli. Wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang lalai. Ya. Allah bukakan perkara-perkara tersebut. Nah, di dalam hadis tersebut, Abdullah bin Amr bin As menyebutkan tentang sifat Rasulullah SAW yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, yang itu juga termaktub di dalam Taurat. Baik, kita lihat makna-maknanya. Kita lihat maknanya, kita bisa lihat ke poin berikutnya. Ya. Yang pertama, di antara sifat Rasulullah SAW yang semuanya disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk di Taurat, adalah beliau syahidan. Ya, beliau adalah syahidan. Rasulullah SAW itu sebagai saksi atas umat seluruhnya. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Beliau menjadi saksi, bahkan menjadi saksi bagi para anbiya war rasul. Saksi apa? Saksi benarnya mereka di hadapan Allah. Jadi kalau kita ingin benar di hadapan Allah, kita harus bisa mendapatkan saksi bahwa Rasulullah mengatakan kita benar, kita soleh, kita baik. Maka saksinya kita baik, kita benar itu siapa? Rasulullah SAW. Ya, karena disebut di dalam Al-Quran, dikatakan di dalam surah Ali Imran, ya, kuntum syuhada'u 'alan nasi wa takunur rasulu 'alaikum syahida. Kalian itu umat Islam adalah
sebagai saksi bagi yang lain. Ya, jadi umat Islam ini menjadi mizan, timbangan baik tidaknya umat lain itu. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang umat Islam justru menjadikan timbangan tentang modern, tentang kebaikan itu justru pada orang-orang luar. Padahal tidaklah agama-agama atau manusia-manusia di dunia ini dikatakan baik kecuali dia cocok dengan Islam. Cocok dengan umat Islam yang mengamalkan Islam. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian itu adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Jadi kalau kita mengatakan perbuatan ini baik tidak, maka kita lihat umat Islam melakukannya enggak. Nah, kalau umat Islam melakukannya berarti baik. Umat Islam meninggalkannya enggak? Oh iya, meninggalkannya berarti tidak baik. Ya, itu namanya syahid. Dan di sini yang dimaksud tentunya umat Islam yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita tanya, ini sholat saya bagus nggak? Lihat bagaimana umat Islam sholat. Nah kemudian ketika umat Islam ini sholat, siapa yang menjadi saksi sholat mereka benar? Ya. Syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan jadilah Rasul menjadi saksi kalian. Ya, yang menjadi saksi bagi umat Islam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dan seluruh manusia ini tidaklah berbuat kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita dikatakan bagus, tidak dikatakan baik oleh Rasulullah di pengadilan akhirat nanti yang menjadi saksi kecuali Rasulullah. Ya. Maka caranya seperti apa? Kita beramal hari ini, kita harus mencocokkan dengan berita yang datang dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah saum, bagaimana Rasulullah berakhlak, ya, bagaimana Rasulullah makan, mana yang halal, mana yang haram, semuanya disebutkan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnahnya. Nah begitu pula umat-umat terdahulu. Saya sudah pernah menceritakan bagaimana pengadilan Allah Ta'ala kepada para anbiya wa rasul ya di dalam surah Al-Maidah di ayat-ayat terakhir, di lembaran-lembaran terakhir tuh dua halaman ya sebelum akhir disebutkan yauma yajma'ullahu ar-rusula, pada hari di mana Allah mengumpulkan para rasul, wa yaquluna madza ujibtum, lalu Allah berfirman kepada para anbiya wa rasul itu apa yang kalian jawab. Artinya mereka sedang ditanya oleh Allah Ta'ala bagaimana kalian, apa yang kalian dakwahkan dahulu, apa yang kalian perintahkan dahulu. Maka mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami dahulu hanya menyampaikan ilmu yang kau sampaikan ya Allah. Ya. Lalu Allah mengatakan mana syahid kalian? Mana bukti kalian bahwa kalian telah menyampaikan? Lalu mereka mengatakan ada bukti kami yaitu Rasulullah. Saksi kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, bagaimana Nabi Muhammad tidak mendapatkan Adam, tidak mendapatkan Nuh, tidak mendapatkan Ibrahim, tidak berjumpa kepada Nabi Isa. Lalu Rasulullah dipanggil oleh Allah Ta'ala, benarkah demikian yang dikatakan oleh para anbiya ini? Maka Rasulullah mengatakan benar. Apa bukti engkau mengatakan benar ya Muhammad? Maka Rasulullah membawakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini engkau bercerita tentang Nabi Adam begini ya Allah. Engkau bercerita tentang Nabi Ibrahim begini, Nabi Nuh begini. Semuanya menyuruh untuk menyembah kepada engkau. Dan engkau juga bercerita Nabi Isa pun demikian, tidak pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Ya, dia menyuruh manusia untuk menyembah kepada Allah. Ya. Rasulullah bawakan Al-Quran. Maka ini sifat Rasulullah SAW syahidan. Dan ini jelas, benar. Ya. Beliau menjadi syahid. Kemudian wa mubasysyira, beliau pemberi kabar gembira. Ya, jadi satu peristiwa yang terjadi di kemudian hari setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau banyak memberikan kabar gembira dan itu terjadi. Tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kecuali terjadi. Ya, sehingga termasuk kabar gembira tentang surga, tentang neraka, ya tentang Allah Tabaraka wa Taala, tentang kejadian-kejadian di akhir kehidupan manusia, tentang turunnya Dajjal, tentang datangnya Al-Mahdi, ya tentang peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Ya, ketika ditanya tentang asratus sa'ah,
tentang tanda-tanda hari kiamat, maka Rasulullah SAW mengatakan umat ini yatatawalu fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Dan hari ini kita melihat bangunan tinggi, ya, artinya yang dibangun dari dasar bumi, dari atas bumi menjulang ke langit. Dan kita melihat terjadi, ya, terjadi orang berbangga-bangga dengan tingginya bangunan-bangunan tinggi. Dibangun Burj Khalifah, ya, dibangun tower ini, tower itu dan lain-lain sebagainya yang begitu tinggi. Terjadi, ya. Maka ini mubasyiran, kabar gembira. Rasulullah mengatakan satubtahunna al-Konstantiniyah, telah akan ditaklukkan Konstantin. Dan Konstantin pun ditaklukkan oleh umat Islam. Negeri yang begitu ketat perlindungannya, dikatakan negeri paling aman, ya, diliputi oleh laut, diliputi oleh gunung-gunung yang tinggi. Namun kemudian ditaklukkan Konstantin, ditaklukkan Persia, ditaklukkan Romawi. Semuanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah terjadi. Termasuk yang tadi kita sebut Suraqah bin Malik, ya, memakai gelang-gelang yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ini namanya tabsyir, bahwa Rasulullah mubasyir, ya. Dan semuanya terbukti. Tidak ada satupun yang disebut oleh Rasulullah SAW kecuali benar. Kita juga menyebutkan bahwa dalam riwayat Rasulullah menyebut sahabat-sahabatnya sebagai ahlul jannah. Dan tidak bergeser kehidupan para sahabat itu sampai akhir hidup mereka, kecuali mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak murtad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diceritakan ahlul jannah, ya. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam disebut sebagai ahlul jannah dan tidak bergeser. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Begitu pula ketika Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang kepahlawanannya di perang Uhud, maka Rasulullah mengatakan sahabatku yang lain juga demikian, ya. Abu Dujana, Hunaib, Asim, yang disebut oleh Rasulullah nama-nama tersebut, dan semuanya wafat dalam keadaan mulia, tidak bergeser pun. Begitu pula ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keburukan yang menimpa di sebagian sahabatnya. Ini sifat yang kedua, nadhira. Nadhir, memberikan peringatan. Beliau memberikan peringatan akan terjadi kerusakan begini, kerusakan begitu, dan lain-lain sebagainya. Nadhiran. Dan ini terjadi, terbukti, ya. Beliau Abu Hurairah berkumpul dengan para sahabatnya, sahabat-sahabat yang beriman kepada Rasulullah pada saat itu. Lalu kata Rasulullah SAW, aku melihat di antara kalian ini ada yang gigi gerahamnya seperti gunung-gunung di dalam api neraka, ya. Kata Rasulullah di depan para sahabat-sahabat beliau mengatakan ada di antara kalian ini yang aku lihat gigi gerahamnya seperti gunung api neraka. Maka pada saat itu Abu Hurairah tidak tenang dalam hidupnya. Beliau khawatir itu adalah beliau. Berarti ada di antara mereka yang berkumpul hari itu ahlun nar, menjadi penduduk neraka. Karena Rasul menyebutkan gigi gerahamnya seperti lembah-lembah di dalam neraka. Sampai kemudian ada salah satu di antara mereka yang wafat di dalam keadaan murtad berperang bersama Musailamah al-Kazzab. Barulah setelah itu Abu Hurairah tenang. Ternyata yang dimaksud adalah si fulan tadi, ya, yang kemudian ikut murtad membela Musailamah al-Kazzab dan dia mati bersama pasukan Musailamah al-Kazzab. Nah, ini nadhir, peringatan. Jadi kalau Rasulullah SAW memberikan peringatan tentang neraka, tentang mahsyar, ya, tentang as-sirat, ya, maka ini adalah sesuatu yang benar. Tidak boleh kita meremehkannya. Dan ini benar-benar akan terjadi bagi orang-orang yang mengingkari kalamullah, mengingkari kerasulan Rasulullah SAW, bahwa mereka akan terkena ancaman api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan disebutkan, ya, ketika Al-Quran menyebutkan Abu Lahab,
tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celakalah kedua tangan Abu Lahab. Bahkan disebutkan wamra'atuhu, dan istrinya pun. Dua orang itu disebut oleh Allah, diberitakan oleh Rasulullah, dan terjadi sampai meninggal pun tidak ada dari dua orang ini masuk Islam. Padahal ketika itu disampaikan oleh Rasulullah, mereka dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berakal, dan melihat tentang keajaiban, mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW, kebenaran ucapan beliau. Tapi tidak ada satupun di antaranya yang tergugah untuk masuk Islam. Bahkan dikatakan istrinya Abu Lahab ketika meninggal itu menyenandungkan syair-syair mencaci maki Rasulullah SAW. Kemudian dia meninggal. Ya, jadi tidak ada yang diberikan peringatan oleh Rasulullah kecuali terjadi. Ya, dan ini terbukti semuanya di dalam sejarah terbentang. Berarti sifat ini ada pada pribadi Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, hirzan lil ummiyin. Beliau menjaga keadaan orang-orang yang ummi. Ummi artinya orang-orang yang buta huruf. Bisa jadi pada tingkatan tidak bisa membaca sama sekali, atau membaca tapi tidak bisa paham, dan seterusnya. Ya. Maka apa maksudnya ini? Tidak kita dapatkan di masa Rasulullah SAW orang-orang rendahan, para budak, atau kasta-kasta yang dianggap rendah di dalam kehidupan kufar Quraisy pada saat itu, kecuali mereka dibela oleh Rasulullah SAW, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Bilal bin Rabah ketika penaklukan kota Mekah dinaikkan oleh Rasulullah ke atas Ka'bah, yang pada saat itu orang-orang berseru, bagaimana mantan seorang budak bisa dimuliakan, ya, naik ke atas Ka'bah. Bahkan sebagian sahabat ada yang dimuliakan yang mereka dahulu bukan orang-orang hebat, tapi diperintahkan oleh Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Tidaklah ada yang kusuruh masuk Ka'bah ini kecuali dia adalah orang beriman. Maka diantaranya adalah Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid, anak budak atau mantan budak Zaid bin Harithah. Ya, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan keluarga-keluarga beliau, tapi yang masuk justru adalah Usamah bin Zaid. Ini satu makna. Satu makna bahwa beliau menjaga orang-orang ummi. Yang kedua, di antara makna hirzan lil ummiyin adalah syariat Islam ini sangat mudah dipahami. Sehingga orang kalau mau jujur, dia tidak perlu gelar profesor, doktor, sampai yang alim-alim sekali otaknya, sampai yang core of the core misalnya, untuk bisa memahami Islam. Bahkan orang-orang awam pun sangat mudah mempraktikkan Islam. Ya. Salah satu contoh yang paling real, dan ini yang sering kita ingatkan, adalah bagaimana Rasulullah SAW menetapkan datangnya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Rasulullah SAW beridul fitri itu 9 kali. Ya. Jadi puasa Ramadan diterapkan, disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ya, setelah 2 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu diwajibkanlah saum Ramadan, yaitu pada saat Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Para sahabat berpuasa ketika saum. Berarti Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Berarti 9 kali Rasulullah SAW melaksanakan Ramadan, berhari raya. Ya. Nah, ketika beliau menetapkan datangnya bulan Ramadan, beliau menetapkannya dengan ru'yah, melihat bulan. Ya, Rasulullah mengatakan, nahnu qaumun ummiyun, la na'riful hisaba walal kitabah. Kami ini adalah kaum yang ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, tidak pandai menghitung. Maka tetapkanlah Ramadan itu dengan melihat hilal. Dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Melihat hilal bisa dilakukan oleh orang awam sekalipun. Melihat dengan mata kepala, mata telanjang. Ya. Dia melihat ke ufuk barat. Ya, pada saat menjelang maghrib, di situ ada hilal kecil yang muncul. Oh, berarti sudah masuk Ramadan.
Rasulullah tidak menerapkannya dengan hisab, dengan hitungan. Dan itu tidak berubah 9 tahun. Tidak ada satupun Rasulullah SAW menetapkan Ramadan dengan hisab. Ya, kenapa? Karena mayoritas umat manusia ini adalah ummi. Sedikit yang pandai menghitung. Karenanya menyerahkan agama ini hanya kepada orang yang pandai menghitung, ini kesulitan. Ya. Terbuktikah itu? Terbukti sampai hari ini yang pandai membaca, yang pandai menulis sedikit di antara umat manusia ini. Jadi kalau kita di kelas dahulu, ya, kita belajar, ketika ditanya siapa yang pandai matematik, di antara 30 siswa atau 40 siswa, cuman 1-2 yang ranking 1, yang paling paham tentang matematik, berhitungnya benar. Dan kadang-kadang pun meleset dia, saking benarnya kadang-kadang masih juga dapat nilai 6, nilai 4 di matematik. Maka agama ini menjaga terhadap orang-orang ummi, ya, yang tidak mengerti. Maka dipakailah sesuatu yang alami, ya, kepada mereka. Jadi kalau mereka ingin tetapkan Ramadan, tinggal lihat saja nanti di tanggal 29 bulan Hijriah, misalnya bulan Sya'ban, di tanggal 29 menjelang maghrib, dia melihat ke arah barat, nanti apakah terlihat hilal atau tidak? Kalau tidak terlihat, berarti digenapkan bulan Sya'ban itu 30. Berarti Ramadannya nanti di hari ke-31 Sya'ban. Ya. Ini kalau ada tanggal 31, ya. Jadi kalau tanggal 29 enggak kelihatan hilal, berarti jumlah Sya'ban jadi 30. Berarti lusanya Ramadan. Apabila di tanggal 29 terlihat, berarti tanggal 30-nya, berarti esok hari adalah Ramadan. Ya. Dan begitu pula ketika umat Islam terpecah atau menyebar ke negeri-negeri lain, cara penetapannya pun demikian. Ya. Ada sahabat Abdullah bin Abbas datang dari Syam. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, kapan kalian Ramadan? Kapan kalian Idul Fitri? Dia bilang hari Jumat. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan kami hari Sabtu. Jadi jarak antara Madinah ke Syam itu sekitar 700 kilometeran lah, atau 1000 kilometer. Tapi ke arah utara, ya, utaranya Madinah. Nah itu satu jalur sebenarnya, satu garis, ya, satu garis, cuman berbeda jarak 1000 kilometeran lah. Itu ditanya oleh Abdullah bin Abbas, kapan kalian Ramadan? Kapan kalian Idul Fitri? Dia bilang hari Jumat. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan kami hari Sabtu. Pada saat itu sahabat ini bertanya balik kepada Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak mengikuti kami saja, yaitu bersaum atau berhari raya di hari Jumat? Kenapa harus hari Sabtu? Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadza allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah mengajarkan. Artinya apa? Artinya patokannya maghrib, menjelang maghrib. Kalau terlihat hilal, berarti setelah maghrib sudah hari raya. Kalau maghrib itu tidak terlihat di negeri itu, maka dia lusanya, ya. Jadi bukan maghrib di tempat di negeri lain, tapi maghrib di wilayah bersangkutan. Nah ini semuanya adalah menjaga terhadap orang-orang ummi, orang-orang yang tidak pandai. Ya begitu pula tentang pemahaman sifat-sifat Allah, tidak digunakan takwilan-takwilan yang menggunakan akal pikiran yang tajam, ya. Tetapi cukup beriman dengan sifat-sifat Allah. Maka ini menjaga agama ini bisa dipakai, diambil oleh orang yang bodoh sekalipun, sampai orang yang paling pintar. Kalau orang bodoh paham, apalagi orang yang tidak bodoh, ya. Ini namanya hirzan lil ummiyin, dan itu terbukti di agamanya Rasulullah SAW. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya, mereka menjadikan kasta-kasta,
yang memberikan sifat ketinggian yang kepada kasta-kasta tertentu walaupun itu tidak beramal. Maka Rasulullah SAW pernah datang kepada Fatimah. Ya Fatimah, wahai Fatimah, aku tidak bisa bertanggung jawab kepada engkau di akhirat. Wa'amali, maka beramallah engkau. Walaupun engkau ini putriku, engkau beramal. Aku tidak bisa bertanggung jawab kepadamu di akhirat. Kemudian sifat berikutnya yang disebut di dalam Taurat dan juga di dalam Al-Quran, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa rasuli, dan rasulku. Jadi pangkat Rasulullah dua, hambanya dan utusan Allah. Beliau hamba seperti kita juga hamba-hamba Allah, tapi beliau memiliki jabatan kedua, rasul, ya, rasul. Dan itu terbukti beliau hamba Allah. Tidak pernah sedikit pun beliau menghamba kepada yang lain selama hidup beliau. Sampai beliau wafat, beliau menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan memerintahkan umat ini untuk menyembah Allah. Ya. Sampai-sampai di akhir kehidupan beliau, beliau berkata kepada umat beliau, atau beliau berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini nanti sebagai berhala yang disembah. Makanya alhamdulillah doa Rasulullah ini terkabul, ya. Tidak ada orang bisa berlama-lama di kuburan Rasulullah untuk meminta ini, meminta itu kepada kuburan beliau, tapi langsung segera berakhir, cepat, ya, berlalu. Nah, ini diantara penjagaan Allah atas kehambaan Rasulullah SAW. Kemudian beliau utusannya. Ya. Dan itu terbukti dengan Al-Quran yang beliau sampaikan, wahyu-wahyu yang tidak pernah bisa tertolak oleh bukti-bukti otentik tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Menunjukkan beliau adalah Rasulnya Allah. Beliau tidak berkata kecuali apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian samaitukal mutawakkil. Aku menamakan engkau wahai Muhammad al-mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. Dan benar, beliau orang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah. Jadi tawakal itu ada dua. Yang pertama, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Apa yang disuruh oleh Allah, apa yang halal dia kerjakan, apa yang haram dia tinggalkan. Lalu kemudian setelah dia melakukan itu, dia bertawakal juga pada hasilnya. Ya, tidak serta-merta orang yang melakukan halal kemudian dapat untung besar, bisa juga rugi sebagai ujian. Maka dia menyerahkan hasil itu kepada Allah, bertawakal. Laisa bifaddin wala ghalidin. Beliau bukan orang yang kasar, bukan juga orang yang kasar di sini dalam arti omongan. Ya. Ghalid ini dalam sikap, ya, tidak kasar dalam omongan, tidak kasar dalam sikap. Beliau orang yang paling lembut. Ya, sehingga dikatakan tidaklah Rasulullah berbicara kepada orang kecuali beliau menghadapkan wajahnya. Beliau tidak pernah menjawab omongan dari balik punggung. Ya, kalau ada yang bertanya, beliau membalikkan wajah beliau dan baru beliau memulai omongan, menjawab. Selesai sholat, beliau membelakangi para sahabat. Selesai sholat, beliau langsung menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Ya. Wala sakhabun fil aswaq. Ya, kemudian diantara sifat beliau adalah beliau tidak berteriak-teriak di pasar. Ini di sini tidak disebut, ya. Di dalam hadisnya disebut, ya. Beliau tidak, nanti di poin berikutnya disebutnya. Kita tunda dulu. Nanti disebutkan tentang masalah tidak berteriak di pasar ini karena ada makna yang besar di sini. Kemudian tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi banyak beliau memaafkan. Ya, banyak beliau memaafkan. Walaupun membalas boleh. Ya, tapi pada pribadi Rasulullah lebih banyak beliau memaafkan keburukan-keburukan yang terjadi. Di antara yang paling besar adalah ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Ya. Pada saat itu orang-orang Mekah ketakutan. Mereka terngiang-ngiang tentang siksaan mereka dan sikap-sikap mereka terhadap Rasulullah ketika masih berada di kota Mekah. Maka mereka menggambarkan ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, maka Rasulullah akan membalas semua itu, akan menghabisi mereka. Ya, sebagaimana yang terjadi pada banyak tokoh-tokoh yang menaklukkan negeri. Apalagi negeri itu pernah berbuat buruk kepada tokoh tersebut, biasanya habis. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW?
Kata Rasulullah, idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah kalian bebas. La tathribal yaum, tidak ada balas dendam di hari ini. Semuanya aman. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Wa man dakhala fi baitihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri juga aman. Artinya mereka tidak melawan. Kalau melawan, terjadi kriminal, mereka membunuh. Ada di dalam penaklukan kota Mekah orang-orang yang dieksekusi karena mereka melawan, mereka membunuh, lalu kemudian dibunuh pada saat itu. Ya. Tapi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, mereka menyerah, maka semuanya dimaafkan oleh Rasulullah. Bahkan orang-orang kafir, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, tidak diusir dari rumah mereka. Mereka boleh tinggal, ya, boleh tinggal di kota Mekah itu. Ya, sampai kemudian di tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah ingin menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian Abu Bakar menceritakan di Mekah ini masih banyak yang menyembah berhala ya Rasulullah. Mereka juga ibadah haji. Dan mereka ibadah hajinya telanjang bulat. Tidak berpakaian. Nanti engkau ketika ke sana rumit. Lalu kemudian Rasulullah membuat satu ketetapan, mengutus Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan bahwa sejak hari itu Mekah harus dibersihkan dari orang-orang kafirin. Mereka disuruh pergi meninggalkan kota Mekah. Tidak boleh lagi bertempat di kota Mekah. Tidak ada di kota Mekah itu dua agama. Mereka disuruh keluar, disuruh mencari tempat selama 4 bulan. Ya, fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Bertebaranlah kalian ke muka bumi ini, cari tanah-tanah. Waktu kalian 4 bulan. Nah, maka sejak itulah Mekah itu menjadi tanah haram, tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang mukmin. Baru kemudian di tahun ke-10 Hijriah Rasulullah menunaikan ibadah haji dan Mekah sudah bersih dari orang-orang kafirin, dan beliau menunaikan dan mencontohkan ibadah haji yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dari sisi revolusi spiritual, ya, artinya pengaruh beliau, kehadiran beliau, yaitu yaftahu a'yunan ama. Beliau membuka mata-mata yang buta. Maksudnya adalah membuka kekeliruan mereka, kebodohan mereka, ya, dan mereka bisa berpikir jernih tentang kehidupan ini dengan ajaran Rasulullah SAW sampai hari ini. Ya. Orang-orang yang mata hatinya keras, ya, ketika mengenal Islam menjadi baik, terbuka mata mereka. Ya. Karena pernah Rasulullah SAW sholat subuh, beliau tidaklah keluar dari masjid kecuali ketika sudah matahari tinggi. Dan ada para sahabat itu yang duduk-duduk di masjid, lalu mereka bercerita tentang masa lalu mereka sambil mereka tertawa dan tersenyum. Apa yang mereka ceritakan? Mereka bercerita dahulu mereka menyembah berhala yang mereka buat dari gandum. Lalu ketika datang masa paceklik, mereka kelaparan, lalu mereka potong-potonglah berhala tersebut, mereka masak lagi di dalam air untuk mereka makan. Itu mereka merasa geli, masa ada Tuhan yang dimakan. Ya. Dan Rasulullah ketika melihat itu pun dia tersenyum. Terbuka pikiran manusia tentang keadaan-keadaan mereka yang benar-benar jahil, bodoh pada masa itu. Membuka telinga yang tuli. Ya, demikian juga beliau membuka telinga yang tuli. Ya. Yang tuli tidak mau mendengar karena kesombongan, kedudukan, ya, sombong dengan kabilah-kabilah, dengan suku-suku, ya, tidak mau dengar. Maksudnya telinga mereka mendengar tapi tidak mau mengambil manfaat, merasa gengsi, ya. Dan semua itu runtuh dan terbukalah telinga-telinga itu hatta yaumina hadza, sampai hari ini tidak ada orang yang mendengar Islam dengan baik dengan telinganya kecuali dia akan ikut. Terbuka matanya, terbuka telinganya. Ya. Kemudian juga membuka hati yang tertutup. Ya, ini pun terjadi ya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, kita lanjut pada poin berikutnya. Ya, di sini tadi kita sudah sebut sakhab. Ada istilah sakhab sebelumnya. Ya, ini sakhab. Rasulullah di antara sifat beliau adalah sakhab. Tidak sakhab, tidak berteriak gaduh di pasar. Ya, maknanya bisa makna lahiriah, yaitu beliau tidak bersuara kencang, berteriak-teriak di dalam berbicara. Ya. Suara beliau terdengar, ya, kecuali ketika beliau khutbah. Ya, maka beliau seperti munzirul jais, seperti orang yang sedang mengomando pasukan. Ya, karena orang banyak, maka beliau bersuara keras. Dan ini juga memberikan faidah bahwa tidak mengapa orang mengadakan mikrofon, ya, mukabbirus saut, yang membesarkan suara, ya, karena Rasulullah mengencangkan suara beliau. Tapi lebih identik pula di sini maknanya adalah Rasulullah SAW tidak menjual agama ini, ya, tidak berbincang tentang agama ini untuk mendapatkan penghasilan, sebagaimana orang menjual barang-barang dia di pasar. Ya. Tidak ada keuntungan yang beliau ambil dari manusia. Ya. Sehingga ketika ada orang kufar Quraisy mendatangi Abu Talib, kemudian bernegosiasi kepada Abu Talib supaya Rasulullah berhenti. Jika Muhammad itu dengan dakwahnya ingin mendapatkan seorang perempuan cantik, maka kami carikan di seantero Arab ini yang paling cantik, kami akan jadikan dia, jadikan istrinya dia. Kalau Muhammad itu berdakwah karena ingin mendapatkan kedudukan, dia nggak perlu macam-macam, kami jadikan raja, sudah, yang penting dia berhenti. Ya. Kalau dia perlu harta, kami kumpulkan semua harta. Dan semua itu ditolak oleh Rasulullah. Bahkan dia bilang, kalau seandainya matahari itu engkau taruh di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, ma taraktu, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Terbukti. Dan terbukti beliau hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Ketika beliau sudah top, ya, menjadi nabi, Umar ibn al-Khattab mengunjungi beliau dan nampak bekas-bekas dipan yang kasar di pundak Rasulullah SAW. Menangislah Umar. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis, wahai Umar? Dia bilang, saya teringat dengan raja-raja Persia, raja-raja Romawi, mereka tidur di kasur-kasur yang empuk. Dan itu sungguhnya layak buat engkau, ya Rasul, karena engkau lebih mulia daripada raja Persia, raja Romawi itu. Lalu apa kata Rasulullah? Ucapan sederhana tetapi penuh makna. Kata beliau, at-tarda lahum fid dunya walana fil akhirah. Engkau tidak ridhokah ya Umar itu bagi mereka di dunia? Udahlah, kalau mau mereka nikmatin itu, nikmatin saja di dunia ini. Dan itu tidak lama. 60-70 habis. Dan itu nanti menjadi bagian kita di akhirat. Dan betapa panjangnya akhirat. Penuh kenikmatan, kasur-kasur yang empuk, gelas-gelas emas, ya, minuman-minuman yang menyejukkan, menyegarkan. Ya, tapi dalam kehidupan dunia, beliau benar-benar menyampaikan firman Allah, ya, sabda Rasulullah dengan penuh keringat dan perjuangan beliau. Ya. Maka ini yang dimaksud, beliau tidak menjadikan agama ini sebagai bahan jualan. Ya. Karena tidak ada seorang da'i ditanya berapa nanti ongkos mengajar ini, berdakwah ini. Ya. Maka apa yang didapat dari jamaah beliau, dari orang-orang beliau adalah hadiah. Ya. Beliau tidak menerima sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Ya, hadiah itu adalah kehormatan, kemuliaan, bukan sebuah bayaran. Ya. Bahkan ketika Rasulullah di akhir kehidupan beliau, beliau mendapatkan kaum muslimin yang punya hutang, lalu meninggal, maka kata Rasulullah, siapa saja di antara kalian yang punya hutang, saya yang bayar. Ini pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau meluruskan agama yang bengkok. Ya, millah di sini telah dibengkokkan oleh para penyembah berhala. Ya, mereka memalsukan kitab-kitab, ya, menyembah sesuatu selain Allah, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Yahudi menjadikan Uzair anak Allah. Orang Nasrani menjadikan Isa anak Allah. Orang-orang Arab menyembah berhala-berhala, ya, menyembah api dan lain-lain sebagainya, bengkok.
lalu beliau luruskan satu, tidak ada yang lain-lain. Ya. Maka sampai hari ini semuanya terjadi, ya, beliau meluruskan agama-agama tersebut. Ada pada Rasulullah, klop. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, kemudian saksi dari ahli kitab. Saksi dari ahlul kitab, yaitu Ka'ab al-Ahbar. Diceritakan Ka'bul Ahbar ini adalah seorang ahlul kitab, pendeta dari Yahudi. Dia mengenal Rasulullah SAW ketika masa Rasulullah, tapi dia tidak masuk Islam. Baru kemudian dia masuk Islam pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ini ditanyakan kepada Ka'bul Ahbar, ya, seorang pendeta Yahudi ini, kenapa engkau tidak masuk Islam pada masa Rasulullah? Padahal engkau sudah tahu Rasulullah itu benar. Karena kata dia, tinggal beberapa hal yang belum terjadi pada masa Rasulullah yang saya belum yakin beliau adalah Nabi. Dan itu baru terjadi di masa Umar. Itu apa? Ditaklukkannya Persia dan Romawi. Ya. Dan baru pada masa Umar lah Persia dan Romawi itu ditaklukkan. Dan itulah yang tertulis di dalam kitab. Ya. Maka ketika Rasulullah wafat, aku belum menemukan itu. Baru dari pengikut Rasulullah, Umar bin Khattab menaklukkan Persia dan Romawi, barulah kemudian Ka'bul Ahbar ini masuk Islam. Nah, Ka'bul Ahbar ini orang Yahudi. Ya, kalau dikatakan tadi di dalam Taurat tidak ada, maka persaksian dari orang Yahudi sendiri mengatakan, Inni ajidu fit Taurah maktuban. Aku mendapatkan di dalam kitab Taurat tertulis Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La fadda wa la ghalidha. Beliau tidak kasar, tidak keras. Tadi disebut oleh Abdullah bin Amr bin As, disebut juga oleh Ka'ab bin Ahbar ini, dan mereka tidak saling ketemu, ya. Tidak saling ketemu. Wala sakhaba fil aswaq, dan beliau tidak berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi'us sayyi'ata bis sayyi'ati. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, lakin ya'fu wa yasfu. Hampir sama dengan yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Berarti sumpahnya Amr bin As tadi betul. Karena ada saksi dari Ka'bul Ahbar menyebutkan tentang hal itu. Lalu dia menambahkan tentang sifat umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Nabi ini begini. Ternyata setelah dicocokkan benar, ummatuhu hammadun. Umatnya Rasulullah itu adalah hammadun. Orang yang sering memuji kepada Allah. Ada umat tokoh lain yang sering memuji Allah, memuji Tuhannya. Ya, kalau kita katakan Tuhannya, tidak ada yang melebihi umat Islam. Umat Islam sholat 5 waktu. Ya, azan, kemudian berzikir pagi petang. Ya, selalu membaca salawat kepada Rasulullah SAW, selalu membaca istighfar. Ya, itu tidak ada umat-umat lain. Lalu kalau kita mau cocokkan Nabi yang dimaksud siapa? Ya tentunya Rasulullah, karena umatnya sangat jelas, ya hammadun, umat yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini tadi ya, umatnya Rasulullah adalah hammadun yang memuji, yaitu memuji kepada Allah. Tidak ada yang terjadi. Banyak agama-agama itu umatnya nggak memuji, hanya tokoh-tokohnya saja yang beribadah. Ya. Banyak kita dapatkan mereka yang penting agamanya ini, tapi tentang sholatnya, tentang zikirnya, tentang mengingat Tuhannya, ya mungkin hanya sepekan sekali, ya bahkan ada yang sama sekali tidak. Tapi umat Islam secara keseluruhan mayoritasnya adalah hammadun, mereka memuji. Berarti tidak mungkin ini ditafsirkan kecuali atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, kita lihat ya, azan itu ada satu orang yang bikin penelitian bahwa azan itu berbunyi 24 jam di seluruh dunia ini. Ya, berhenti satu azan, dilanjutkan azan berikutnya di negeri yang lain. Ya, terus berganti sehingga sholat 5 waktu itu
sebenarnya berhubungan dengan negeri-negeri lain sehingga azan itu tidak pernah putus dalam setiap jamnya, berkumandang. Ya. Dan itu ada pada umat Islam. Ya. Kemudian ciri fisik, ya, dikatakan bahwa mereka adalah orang yang mensucikan diri. Sekarang kita lihat umat ini yang paling banyak bersuci, tidak ada yang melampaui umat Islam. Setiap mereka mau salat, mereka berwudu. Ya, mereka mandi wajib. Ya. Mereka menghindarkan najis. Maka kalau kita lihat di negeri-negeri Muslim, maka negerinya bersih. Ya, tidak jorok. Tapi negeri-negeri penyembah berhala kebanyakan jorok. Najis-najis mereka tidak disiram, ya. Mereka buang hajat di mana-mana, ya. Tapi negeri-negeri Muslim bersih, mereka bersuci, ya. Dan itu tidak lain adalah umat Islam. Kemudian dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar bahwa saffuhum fil qitali sawa, saffuhum fis shalah wa saffuhum fil qitali sawa. Ya, saf mereka di dalam salat dan saf mereka di dalam pertempuran sama. Mereka ikut kepada imam, ikut kepada pemimpinnya. Mereka tidak memberontak, mereka taat kepada pemimpinnya. Di dalam salat ketika imam ruku, dia ruku. Begitu juga dalam peperangan. Ya, umat Islam tidak berperang yang benar, yang sahih peperangan itu kecuali di atas komando seorang panglima yang resmi. Ya. Mereka demikian. Kemudian munadihim yunadi fi jawis sama, para pemanggil mereka memanggil di langit, yaitu azan dikumandangkan. Tidak lain, ini adalah umat Islam dan rasulnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum fi jawfil laili dhawi kadhawin nahl. Mereka di malam hari seperti pelepah-pelepah kurma. Yakni mereka ruku sujud, ya, pelepah kurma yang merunduk. Mereka sujud di malam hari, mereka sholat malam. Jadi kalau kita ingin dikatakan umat Rasulullah, jangan lupakan untuk ruku sujud di tengah malam. Kemudian disebut mauluduhu bi Makkah, tempat lahirnya di Makkah. Tidak ada lain, Nabi Muhammad yang punya umat seperti tadi, lalu lahirnya di Makkah. Wa muhajiru bi Tabah, dan tempat hijrahnya di Taubah. Taubah ini Madinah. Ya, Tayyib, tempat yang bersih Taubah. Ya. Rasulullah hijrah ke Madinah dan itu terjadi. Ya. Wa mulkuhu bisyam, dan kerajaan beliau di Syam. Artinya dahulu kekuasaan paling besar itu di Syam, dikuasai oleh Persia, oleh orang Romawi. Lalu kemudian Rasulullah SAW menaklukkan kota Syam itu sehingga jadilah Syam itu menjadi kerajaan kaum muslimin, ya, tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin. Dan ini identik juga dengan negeri-negeri lain yang seperti Syam. Ya, artinya kerajaan Rasulullah meliputi negeri-negeri tersebut. Dan ini terjadi. Ya. Syam itu dahulu negeri kafir, sekarang sudah berubah menjadi Yordan, ya, menjadi Lebanon, menjadi Palestina, yang semuanya adalah negeri Islam. Dan mereka berbahasa Arab seperti bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Sekarang bukti ketiga, yaitu saksi mata dari orang yang pernah mendengar secara langsung ucapannya orang Yahudi. Ya, yaitu satu narasi yang diucapkan oleh seorang tokoh Yahudi dari Bani Abdil Ashal. Ya, dari Bani Ashal. Kita bacakan hadisnya. Yaitu hadis dari Salamah bin Waqash radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Salamah bin Waqash radhiyallahu anhu. Dia seorang Ansar. Wa kana min ashabi Badar. Salamah bin Salamah ini merupakan salah satu pejuang Badar. Dia ikut di perang Badar. Artinya itu jaminannya tentang kejujurannya, tentang kebaikan dinnya. Nah, dia bercerita di waktu dia kecil, masih kecil.
Jadi Salamah bin Salamah yang bercerita, kana lana jarun min Yahudi. Dahulu kami bertetangga dengan seorang Yahudi min Bani Abdil Ashal, dari suku Bani Abdil Ashal. Qala berkata tetangga kami tersebut. Qala berkata Salamah bin Salamah. Dia mengatakan fa kharaja alaina yauman min baitihi. Suatu hari tetangga kami ini keluar dari rumahnya. Ya. Qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyasir, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang tidak lama. Ya, sebelum Rasulullah diutus, dia itu keluar dari rumahnya. Fa waqafa ala majlisi Abdil Ashhal. Lalu dia berdiri di majelis perkumpulannya Bani Abdil Ashhal. Ya, Bani Abdul Ashhal. Qala Salamah, berkata Salamah bin Salamah. Dia mengatakan, wa ana yauma idzin ahdatsu man fihi sinnan. Pada waktu itu aku ini adalah orang yang paling muda usianya di antara mereka yang berkumpul tersebut. Ya. Jadi kebetulan Salamah ibnu Salamah duduk di situ dan dia paling kecil umurnya. Lalu alayya burdatun muttaji'an fiha bifina'i ahli. Saya memiliki kain burdah, kain penutup, ya, selimut, sambil aku tiduran di majelisnya atau di tempat situ, di halamannya, di halaman keluargaku. Jadi dia dekat dengan perkumpulannya orang-orang Bani Ashhal tersebut. Lalu fadzakaral ba'tsa. Lalu kemudian orang Yahudi ini menceritakan tentang hari berbangkit. Ya, hari berbangkit. Wal qiyamah, hari kiamat. Wal hisab, tentang hisab nanti. Wal mizan, tentang mizan, timbangan di akhirat. Wal jannah, dan surga. Wan nar, dan neraka. Dia sebutkan itu. Dan ini semuanya disebut di dalam Islam. Tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat, tentang hari hisab, tentang surga, neraka. Faqala dzalika liqaumin ahli syirki ashabu awthan. Dan dia berkata demikian itu kepada kaum penyembah berhala. Ya, di situ ada juga penyembah berhala, tapi dia tetap memperingatkan mereka tentang hari berbangkit, bahwa apa yang mereka sembah nggak benar. Ya, orang Yahudi ini bilang nggak benar nyembah berhala. Wala yarawna anna ba'san kain ba'dal maut. Sementara orang-orang ahlus syirik ini tidak pernah meyakini adanya hari berbangkit. Kalau mati, matilah. Ya. Tapi dia tetap ngomong itu. Sehingga orang-orang kafir selain ahlul kitab ini, orang-orang kafir Madinah pada saat itu, faqalu lahu, berkata kepada orang Yahudi ini, waihaka ya fulan, duhai celakanya engkau ini. Tara hadza kainan annan nasa yub'atsuna ba'da mautihim ila darin fiha jannah wan nar. Apa engkau percaya manusia akan dibangkitkan nanti setelah matinya lalu kembali ke kampung neraka dan surga? Yuzawna fiha bi'amalihim. Kemudian mereka akan dibalas dengan amal-amal perbuatan mereka di dunia. Qala, berkata orang Yahudi itu, na'am iya. Walladzi yahlufu bihi, demi zat yang dia bersumpah dengan zat tersebut. Lawadda anna lahu bihadhihi min tilkan nar a'zamu tanuru fid dunya yamhunahu. Kalau sekiranya, kata dia, bahagian dari api neraka itu dibawa ke dunia ini, ya sedikit saja, maka itu akan menjadi api yang sangat besar yang akan menghabiskan penduduk dunia. Kata orang Yahudi ini. Tsumma yadkhulunahu iyahu. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut. Fayutbaqu bihi alaih, dan kemudian mereka akan ditutupi di dalam api neraka tersebut. Wa an yanjua min tilkan nari ghadan, dan bagi sebahagian lagi akan selamat dari api neraka itu esok hari. Lalu orang-orang kafir ini tetap nggak percaya. Mereka berkata, waihaka, celaka engkau ini. Wa ma ayatu dzalika, apa tandanya? Apa tanda omongan engkau itu bahwa neraka, surga itu ada, bahwa hari berbangkit itu ada? Apa buktinya? Qala, berkatalah orang Yahudi ini, Nabiyun yub'atsu min nahwa hadzal balad.
Kata dia, nanti akan datang seorang nabi dari arah negeri itu. Wa asyara biyadihi nahwa Makkah wal Yaman. Pada saat itu orang Yahudi itu memberikan isyarat dengan tangannya ke arah Mekah dan Yaman. Ya, Mekah dan Yaman itu berada di posisi selatan dari Madinah. Ya. Maka orang ini menunjuk kota Mekah dan kota Yaman. Jadi Mekah dan Yaman itu sejajar ya. Dan dahulu satu wilayah. Mekah, Yaman itu ya Mekah. Mekah itu ya Yaman. Dahulu satu wilayah. Sekarang terbagi-bagi ya. Jadi dia menyebutkan nanti akan datang seorang nabi dari arah negeri itu. Lalu mereka orang-orang kafir ini bertanya, "Wa mata tarahu? Kapan kau melihatnya itu?" Lalu berkatalah orang Yahudi ini, "Kapan kita bisa melihat kedatangan orang itu? Seperti prediksi engkau akan datang nabi itu. Kapan itu terlihat?" Berkata Salamah bin Abi Salamah, "Fanadhara ilayya." Lalu orang Yahudi itu memandang kepadaku, melihat kepadaku. "Wa ana min ahdatsihim sinna." Dan aku adalah orang yang paling muda usianya. Faqala, maka berkata orang Yahudi ini, in yastanfidhu hadzal gulamu umurahu yudrikuhu. Jika anak kecil ini nanti usianya sudah dewasa, sudah matang, dia akan bertemu dengan orang itu. Ya. Ini perkataan Yahudi ini. Pada saat itu Salamah masih kecil. Nanti kalau dia ini sudah berumur dewasa, dia akan lihat. Qala Salamah, lalu Salamah pun menceritakan, "Fa wallahi, demi Allah, ma dhahaba al-lailu wan nahar." Kata beliau, tidaklah berlalu malam dan siang. Ya, berlalu setelah cerita orang Yahudi tadi, hatta ba'atsallahu ta'ala rasulahu, sehingga Allah mengutuslah nabinya, wa huwa hayyun baina azhurina, dan beliau hidup di antara pundak-pundak kami, di sekitar kami. Jadi beliau datang ke Madinah. Pada saat itu Salamah ingat ucapan orang Yahudi ini, maka dia pun masuk Islam. Fa'aman nabi, maka kami beriman dengan beliau. Tapi apa yang terjadi? Wa kafara bihi baghyan wa hasadan. Tapi justru orang Yahudi yang ngomong tadi, dia ingkar karena dia hasad, dengki. Ya, karena Rasulullah ternyata bukan orang Yahudi, ternyata orang Arab. Maka dia pun menolaknya, padahal dia yang ngomong. Ya. Pukulna, maka kami pun berkata kepada orang Yahudi itu, wailaka, celaka engkau ya fulan, wahai fulan. Alasta billadzi qulta lana fihi ma qulta? Bukankah dahulu yang ngomong ini engkau yang mengatakan Nabi akan datang dari negeri Mekah, Yaman ini? Kenapa sekarang engkau yang ingkar? Qala bala, iya aku yang mengatakan. Tapi apa kata dia? Walaysa bihi, tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, mulailah mereka mengingkarinya. Padahal semua bukti sangat otentik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penolakan itu bukan karena tidak tepat, tetapi karena hasad, ya, iri. Ya, karena sudah kita sebutkan, nabi-nabi itu semuanya dari Bani Israel. Ya, sejak Nabi Ibrahim menurunkan Ishak dan Ismail, dua-duanya jadi nabi, lalu Ishak menurunkan Yakub, nabi, semuanya nabi berentet sampai Nabi Isa. Adapun Ismail tidak menurunkan nabi semua. Tidak menurunkan nabi yang diceritakan sampai datang Nabi Muhammad. Ya, sehingga seakan-akan ini menjadi kaidah umum bagi mereka bahwa nabi itu harus dari Bani Israel. Ya, ternyata Allah berkehendak menutup kenabian ini dari jalur Ismail. Dan itulah yang membuat mereka hasad, baghyan wa hasada. Dan ternyata hari ini semua orang yang menolak Islam bukan karena Islam tidak benar, tapi karena dengki, ya, karena iri, arogansi. Ya, mereka ingin tetap dianggap hebat, ya, padahal mereka berada di jurang kehancuran. Nah, lanjut. Maka 3 dimensi bukti sejarah ini semuanya bermuara pada satu realitas yang tak terbantahkan, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang dimaksud, Rasul yang dimaksud, ya, baik itu bukti teks ilmiah, bukti sosial geografis yang disebutkan dari Mekah, ya, kemudian hijrah di satu negeri yang diapit oleh pohon-pohon kurma dan bukit-bukit, dan itu adalah Madinah, ya, bukti kemanusiaan, sifat-sifat beliau yang benar yang ditunjukkan dan tidak ada pernah beliau menzalimi seseorang, dan
Beliau sangat memaafkan dan sangat berhajat manusia ini di dalam kebaikan. Beliau menangis kalau melihat umat ini dalam keadaan yang buruk, dalam ketakwaan, dalam sikap-sikapnya. Karenanya ketika Rasulullah bangun pingsan dari sakit beliau, ada sesuatu yang membuat muka beliau berseri, gembira, yaitu ketika beliau melihat para sahabat bersop-sop solat, ya, tidak meninggalkan solat. Mereka bersop-sop solat sehingga wajah Rasulullah ceria, gembira. Nah, sehingga ketika para sahabat melihat Rasulullah tersenyum gembira itu, hampir-hampir mereka terfitnah. Artinya hampir-hampir mereka meninggalkan masjid, datang untuk memeluk Rasulullah SAW karena Rasulullah telah sembuh dari sakitnya. Ya, maka semua realita ini tidak akan ada yang membantahnya bahwa benar Rasulullah SAW adalah seorang nabi akhir zaman dan beliau seorang rasul yang wajib bagi seluruh umat manusia untuk berada di sisi beliau dan mengikuti agama beliau, dan tidak ada agama-agama lain yang layak untuk dianut oleh manusia kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.